Selamat pagi. Apa kabar Jess pagi ini? Saya minum racikan macin. Satu hari hanya satu gelas beginian saya. Diminumnya sedikit-sedikit sampai satu gelas ini habis. Tambahannya ya air putih, ya botol air mineral gitu. Tambahannya sama segelas kopi. Untuk manusia normal butuh 8 sampai 12 sampai 15 gelas untuk manusia normal ya. Itu sekitar 2 sampai 3 liter. Kalau makanannya enggak heran karena ini enggak bisa digantikan ini yang namanya nduk. Saya minta sama istri saya request. Itu bagus ya. 6 menit 40 detik kalau masak. Saya request sama istri saya jangan dikupas karena saya mau makannya pakai endok. Nah, ini makanan saya. Ini jam berapa ini? Setengah tiga sore baru saya makan begini. Kemarin jam berapa saya makan ya? Jam 5 kalau nggak salah kemarin. Atau jam setengah 6. Istri saya masak capcay di rumah. Ya keren. Kata-katanya Pak siapa itu? Ya, Pak Ripto Prawiro. Top Markotop. Pak Jess Suhuku. Waduh. Thank you, Pak. Sejak minum racikan macin dengan ikuti pola makan, burung saya gacol. Pol, Pak Jess. Makasih, Pak Jess. Ya, karena untuk mentreat burung berkicau itu, kamu tidak perlu banyak tingkah, Jess. Laki-laki ya, nih dengar omongan saya, laki-laki ngelihat 10 sangkar burung di luar, dia bisa habiskan 10 sangkar burung itu. Nggak usah milih. Dengan 10 sangkar burung itu model apa saja, mau sehat mau penyakitan, laki-laki bisa habiskan. Tapi masuk kamu manusia yang dikasih akal, dikasih otak sama sang pencipta, kamu mau habiskan nafsumu buat begituan, Jess. Kan nggak aci itu. Dan ingat, 10-30 tahun ke depan efeknya balik ke kamu. Kamu yang rusak. Kalau saya nggak mau. Itu sebabnya dari semenjak muda saya sudah memutuskan saya melakukan hubungan burung berkicau dan sangkar burung terbuka ketika saya udah nikahi perempuan itu. Jadi saya nggak pernah mengumbar dengan siapapun main. Saya nggak melakukan itu. Karena apa? Itu komitmen hidup yang disebut sebagai kesucian hidup. Jadi kamu hanya bisa melakukan pertama kali hubungan seks itu dengan orang yang kamu pilih, orang yang kamu cintai, saat pertama kali kamu menikahi dia. Dan itu saya lakukan. Ya, jadi saya pertama kali mengenal charge charging, saya pertama kali mengenal membuka sangkar burung dan melakukan fast charging itu ketika saya berusia 25 tahun. Tahun 95. Itu pertama kali saya melakukan. Karena memang saya menganggap itu sakral gitu. Sehingga tidak sembarangan melakukan itu kepada perempuan yang ini dan itu untuk dilakukan. Itu saya. Kalau kamu seperti apa saya tidak tahu. Nah, tapi kan masalahnya ajaran-ajaran yang kamu dengar itu kan banyak macam, sehingga ajaran-ajaran itu kamu percaya sebagai ajaran yang benar atau salah kan kamu yang memutuskan, bukan saya. Tapi kalau bicara masalah burung berkicau, sekali lagi dalam dunia biologi itu kebutuhan laki-laki. Ya. Sehingga kalau kamu pergi ke Mangga Besar, kamu pergi ke mana lagi itu? Daerah-daerah kota gitu ya, itu di pinggir jalan kan banyak toko obat itu ya, toko obat nomor 1, toko obat nomor 66, toko obat nomor 7, toko obat nomor 68, toko obat nomor 99, toko obat, wah banyak banget itu berjejer itu. Yang tujuannya apa? Tujuannya memberikan efek keperkasaan buat laki-laki. Dan saya yakin kamu tidak akan perkasa. Karena apa? Karena yang kamu minum
Mau modelnya pil biru, mau modelnya pil hijau, mau modelnya pil hitam, mau modelnya pil kuning, mau modalnya pil apapun, itu isinya itu sudah ketahuan, isinya adalah tadafil. Ya, isinya adalah tadafil. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial di sana. Ya, namanya itu tadalafil. Tadalafil atau sildanafil. Di dalam OBAT itu namanya isinya itu. Efeknya apa? Efeknya teng gitu. Burung tinggi tidak, karena burung burung berkicau itu, burung gacol itu butuh rangsangan, bukan butuh obat. Ya, kamu minum obat itu tidak ada rangsangannya, tetap aja burungmu begini. Tidak akan begini-begini, tidak akan. Ya, kayak kayak burung kuda, tuang 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 tuang, tidak akan. Kamu minum apa segalanya lagi, ini ada coklat yang diminum, yang dikunyah, yang dimakan bisa sampai 3 hari tuang-tuang. Nah, yang tuang-tuang ininya wong 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 gitu. Sehingga kamu begini-begini bisa kejang. Nah, itu kalau jantungmu lemah mati pasti. Ya, jantung lemah pasti lewat. Masuk ICU kamu. Kalau jantungmu lemah. Ya, makanya enggak banyak diberitakan laki-laki meninggal di atas ranjang gara-gara burungnya berkicaunya tidak, tapi kena masalah di situ karena minum yang namanya tadalafil itu tadi. Nah, just kalau menurut apa yang dikatakan sama Pak Ripto secara alami sebetulnya simpel. Biasanya saya berikan nasihat kepada orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas kayak model-model saya. Kamu yang umur 40 tahun ke atas, ya, lebih baik kamu bersahabat baik dengan istri. Lebih baik kamu berkomunikasi baik dengan istri. Karena apa? Karena semakin kamu cari sangkar burung di luar, semakin kamu tidak pernah akan puas. Saya sama istri boleh tanya, saya tidak pernah nonton film BF. Tapi dalam dunia fast charging, dalam dunia burung berkicau, burung gacol dan sangkar burung terbuka, kami selalu bercanda. Karena memang itu adalah seni. Kamu ingat baik-baik ya, yang namanya burung berkicau dan sangkar burung terbuka untuk manusia khususnya itu adalah seni, berbeda dengan binatang. Ya, kalau binatang itu untuk berkembang biak, titik. Tapi kalau manusia berkembang biak dan seni tertinggi, itu manusia. Makanya kamu harus punya satu yang bisa dikomunikasikan. Kamu punya satu yang harus mengkomunikasikan dengan itu. Sehingga masalah burung berkicau itu menjadi sebuah seni yang tertinggi yang bisa kamu nikmati dengan pasanganmu dengan baik. Gitu. Karena apa? Karena semakin usia umur, kamu semakin membutuhkan yang namanya perjuangan hidup. Tapi kalau kamu ngerti rahasia komunikasi dengan baik, kamu tidak butuh perjuangan hidup. Kamu hanya butuh pegangan hidup. Dan itu kamu bisa lakukan dengan istri dan orang-orang yang memang betul-betul menjadi pasanganmu. Nah, itu paling simpel banget itu, gitu. Sehingga kamu tidak kepengenan, tertarikan untuk keluar-keluar gitu, tidak akan kepengenan itu. Gitu. Dan satu lagi, untuk bisa seperti itu, kesehatan ini harus prima. Ya, kesehatan harus prima. Itu sebabnya saya ajari, semakin kamu berumur, semakin kamu sedikit makan. Semakin kamu berumur, semakin kamu kontrol makanan. Makanan yang memang betul-betul dibutuhkan untuk pembuluh darah yang sehat, untuk jantung yang sehat, untuk metabolisme yang sehat. Dan caranya bagaimana? Bukan berarti tidak boleh makan ini, makan itu. Bukan. Tapi ada kontrol yang kamu buat. Caranya bagaimana? Tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Yang dimakan paling banyak adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Itu yang paling banyak. Ya. Ya, kalau enggak melakukan seperti itu, kamu harus konsultasi sama nutrisionis. Karena kamu butuh nutrisi yang penuh. Tapi kalau kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, mungkin kamu makan besar hanya 1 kali. Tapi kamu bisa nyemil telur, kamu bisa makan ikan, kamu bisa makan daging, seafood, dan kemudian istirahat yang cukup. Nah, burungmu akan gacol itu. Umur berapapun kamu tanpa OBAT yang namanya tadalafil tadi. Gitu. Kalau enggak, kamu dikasih obat ini tapi enggak kesampean. Dikasih obat itu enggak kesampean. Minum pil hijau, pil hitam, pil coklat enggak kesampean. Gitu. Ini Pak Ripto